Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dea Nopta Ramadeni, NPM A1G022116 dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja di video kali ini saya akan membahas materi yang ke-9, yaitu manajemen kurikulum untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok-pokok pembahasan materi. Yang pertama ada konsep dasar manajemen kurikulum, yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum, yang ketiga ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang keempat ada komponen kurikulum, yang kelima ada perencanaan kurikulum, yang keenam ada model implementasi kurikulum, yang ketujuh ada pengembangan isi kurikulum, dan yang kedelapan yaitu evaluasi kurikulum. Pembahasan yang pertama adalah konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Satu pengertian kurikulum menurut para ahli. A. Rusman 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman 2011 juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. B. Harold B. tahun 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. C. Ramayulis tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Pembahasan yang kedua ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut juga KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Satu, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Rusman 2011 mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. Dan G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap berikut ini. Yang A. Tahap perencanaan, B. Tahap pengembangan, C. Tahap implementasi atau pelaksanaan, dan
pembelajaran dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya. Berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dengan pengambilan keputusan. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang A. Prinsip relevansi, B. Prinsip fleksibilitas, C. Prinsip kontinuitas, D. Efektivitas, dan E. Efisiensi. Kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Pembahasan yang keempat. Yang keempat adalah komponen kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan atau sebaliknya. 4. Evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Pembahasan yang selanjutnya adalah perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Kedua, perumusan tujuan kurikulum.
yaitu model implementasi kurikulum. Miller dan Seller tahun 1945 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concord Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga, model Thor. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengembangan isi kurikulum. Di sana terdapat bagan pengembangan isi kurikulum yang dapat kita terapkan. Pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan 5. Proses perbaikan kurikulum. Sherifan tahun 1967, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. 2. Pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.